Salam gue, salam sehat. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Danang Piel. Nah, kali ini kita jalan-jalan di sekitar Kota Gede. Nah, kebetulan kita ada di lorong atau di gang, namanya adalah Jalan Kerukunan. Jadi ini jalan yang sempit dan dimana rumah sebelah kanan saya ini adalah rumah asli warga Kota Gede yang dari dulu tidak boleh direnovasi, dan karena jalannya sempit makanya jalan ini hanya bisa untuk dua kendaraan, sepeda atau sepeda motor, sehingga sangat sempit. Jadi kita harus saling rukun, saling menghargai, berbagi jalan gitu ya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita di Kota Gede untuk menikmati sore hari di Kota Gede ini. Selamat mengikuti perjalanan kami jalan-jalan di Kota Gede. Kota Gede memang diketahui daerah yang kental akan nilai sejarah, karena daerah ini dulunya merupakan cikal bakal berdirinya kerajaan Mataram Islam di tanah Jawa, sehingga tak heran jika banyak ditemui peninggalan-peninggalan bersejarah di daerah ini. Tak hanya itu saja, Kota Gede juga dikenal kental akan budaya, adat istiadat, serta penduduk lokalnya yang ramah-ramah. Untuk menuju ke Kota Gede, kita bisa naik sepeda ataupun naik kendaraan umum, karena dari kota Yogyakarta itu hanya sekitar 6 kilo. Jadi mari kita akan sama-sama ikuti perjalanan kami goes sore ke Kota Gede. Kota Gede adalah salah satu kota tua di Yogyakarta yang memiliki julukan sebagai tempat dengan sejuta pintu. Hal ini dikarenakan wilayah Kota Gede memiliki banyak gang-gang kecil dengan bangunan serta pintu-pintu tua yang menyertainya. Kita bisa mulai perjalanan ke Kota Gede melewati gang-gang yang ada di sekitar pemukiman. Kita akan menemukan banyak bangunan-bangunan yang sangat tua, sambil kita akan meresapi kehidupan warga lokal Jogja yang dekat dan sangat ramah dengan kita. Gang yang sempit ini akan mengarahkan kita menuju ke Omah UGM. Jadi ya, kita harus hati-hati berbagi jalan dengan warga sekitar, karena jalannya sangat sempit. Dan nanti kita akan bersama-sama melihat Omah UGM seperti apa sekarang ini yang akan kita lihat bersama. Pada tahun 2006 silam, di Yogyakarta terjadi peristiwa gempa yang cukup besar, sehingga banyak rumah tradisional di Kota Gede yang hancur. Salah satunya adalah rumah keluarga Parto Darsono. Nah, melihat hal itu, UGM dengan semangat melestarikan budaya lokal rumah tradisional Jawa membeli dan membangun kembali rumah yang rusak tersebut. Namun sebagian sisa tembok rumah yang hancur masih dipertahankan sebagai monumen mengingat peristiwa gempa tersebut. Kini Omah UGM dijadikan sebagai pusat pelestarian pusaka di Yogyakarta,
ketika kita berkunjung di sini, kita akan disuguhi desain bangunan rumah tradisional yang khas serta benda-benda kuno yang bernilai seni. Jangan lupa kita untuk berfoto di sekitar Omah UGM. Langkung. Rumah dengan dominan warna hijau ini disebut rumah tesik, di mana rumah ini adalah sebuah rumah kalang atau rumah berpagar tinggi yang dibeli oleh pengusaha bernama Rudi Tesik. Di bagian dalamnya, rumah ini sangat mewah dengan pandu paduan arsitektur Jawa dan Eropa yang sangat apik. Tembok warna hijau di Kota Gede ini berasal dari dedaunan rimbun atau tanaman merambat yang menutupi tembok di salah satu bangunan dari rumah warga. Dan ini sangat terkenal sekali bagi pecinta fotografi. Silakan untuk foto-foto bersama di tempat ini. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Masjid Gede Mataram, dan kita tetap melewati gang-gang yang sempit, jadi kita harus hati-hati dan berbagi dengan warga setempat. Salah satu masjid tertua di Yogyakarta ini dari luar tampak seperti pura. Namun jika kita masuk ke dalam, kita akan melihat sebuah masjid dengan arsitektur joglo yang mengesankan. Tidak jauh dari lokasi masjid terdapat makam Panembahan Senopati Sutowijoyo yang merupakan pendiri dari Masjid Gede Mataram. Jika kita menyukai fotografi dengan latar belakang bangunan klasik Jogja, tempat ini bisa menjadi lokasi yang pas untuk menyalurkan hobi fotografi.
Di kampung alun-alun Purbayan Kota Gede ini terdapat sebuah lingkungan permukiman yang terdiri dari 9 rumah joglo. Ruang antara pendopo dan dalam rumah-rumah joglo tersebut sambung menyambung membentuk gang. Gang ini sebenarnya adalah ruang milik pribadi, namun boleh dilewati oleh umum. Ini merupakan salah satu bentuk kerukunan antar warga. Karena itulah orang kemudian menyebutnya dalan rukunan atau jalan kerukunan. Bagi Anda yang menyukai coklat, di Kota Gede ini ada juga wisata coklat yang terkenal, yaitu namanya Coklat Monggo. Silakan Anda bisa mengunjungi showroomnya di Kota Gede atau sambil berfoto-foto di depan pabrik Coklat Monggo. Halo sobat semuanya, kali ini kami bertiga dengan istri saya, anak saya Theo, jalan-jalan di Kota Gede. Tadi kita sudah ke Masjid Agung, juga ini ke Coklat Monggo. Jadi monggo kalau mau main ke Kota Gede menikmati coklat. Dan tadi kita juga masuk di Gang Kerukunan. Nah, itu gang kerukunan apa? Ikuti perjalanan kita, nanti kan ada penjelasan tentang Kota Gede ini berasal dari kerajaan apa, tahun berapa, dan kondisinya sekarang seperti apa. Begitu kita akan jalan-jalan menikmati di Kota Gede bersama dengan Danang Piel. Yes. Sebelum pulang, kita mampir untuk ngopi-ngopi di Kopi Kamu yang berada di Rumah Pesek. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi dengan Danang Piel.